Di saat kamu dibimbing, dibina jadi anak yang baik kembali, malah kamu kabur. Suatu saat, yakinlah sama saya, suatu saat kamu akan menyesal Loli. Menyesali semua perbuatan kamu ini. Suatu saat kamu akan menyadari kalau NM itu adalah seorang ibu yang baik untuk kamu. Seorang ibu yang sangat menyayangi kamu. Laura Mezani, putri kandung Nikita Mirzani, menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025 dini hari. Ia kabur dari rumah aman yang sejak beberapa bulan belakangan jadi tempat tinggalnya setelah sang ibu melaporkan Fadel Bajide. Laura Mezani alias Loli mengaku tidak betah tinggal di sana karena disatukan dengan orang-orang bermasalah. Ia juga mengungkap masih dan bakal terus berseteru dengan ibu kandungnya. Loli tidak merasa harus berhenti berseteru dengan ibunya. Ia belak-belakan menyebut Nikita Mirzani sebagai ibu durhaka. Loli menyebut banyak anak-anak yang bernasib sama seperti dirinya di luar sana. Ia bahkan mengajak mereka yang senasib dengannya harus melawan. Loli tampak kesal dengan Nikita Mirzani. Ia bahkan mengaku tidak bangga memiliki ibu yang bermasalah seperti Nikita Mirzani. Loli lantas menemui pengacara Fadel Bajide Razman Nasution yang menurutnya lebih bisa dipercaya ketimbang Nikita Mirzani. Sebab selama ini apa yang diucapkan Nikita Mirzani semuanya bohong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli, hiduplah lebih lama dan tunjukkan ke kita semua kalau kamu bisa survive dengan keadaanmu sekarang. Begitulah ungkapan banyak netizen akan kasus Loli yang saat ini di blow up bahwa beliau kabur dari safe house. Tentu kasus ini banyak menyita perhatian, polemik yang seharusnya diselesaikan keluarga namun sekarang menjadi konsumsi publik, bahkan urusan negara. Tapi kita nggak usah ke arah situ. Di usia Loli yang masih sangat muda, peran orang tua memang cukup besar. Dan kita tahu sendiri setiap orang tua memiliki caranya sendiri dalam mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan anaknya. Pertanyaannya justru lahir dari bagaimana bisa seorang anak kabur dari rumah aman. Dan tentunya safe house milik negara ini adalah tempat terbaik, ternyaman, dan teraman. Saya yakin seorang Nikita Mirzani tidak akan memilih yang terburuk untuk anak-anaknya. Oke, kita nggak usah bahas Nikita Mirzani. Semua orang tua saya yakin memiliki jiwa penolong untuk anaknya sendiri. Balik lagi, apakah anak seusia Loli begitu bisa mengelabui orang-orang di sekitar safe house sehingga diduga kabur? Apakah ada dalang dari kejadian ini? Saya hanya ingin mengajak teman-teman waras, karena saya juga sama dengan kalian yang terlalu banyak trash issue dengan berita-berita yang sekarang. Belum lagi banyak masalah-masalah yang masih naik-naiknya, tapi dengan adanya berita ini, secara perlahan ini bisa kita lupakan. Semoga masalahnya cepat terselesaikan. Astagfirullahaladzim. Kok kayak miris gini ya, melihat dan mendengar cara bicara anak ini. Gak habis pikir, ada ya anak sebebal ini gitu loh. Udah disayang orang tua, dijemput dari tempat atau apartemen yang selama ini dia tempati agar hidupnya lebih bagus, agar masa depannya lebih baik, agar dia bisa kuliah lagi segala macam untuk masa depannya. Malah seperti ini, kabur, terus udah kabur, dia jelekin orang tuanya lagi. Astagfirullahaladzim, beneran habis pikir deh. Yang mirisnya malah Loli ini bilang kepada anak-anak yang lain, jangan takut sama orang tua. Maksud kamu apa ya Loli ya? Kamu mempengaruhi anak-anak yang lain gitu biar bisa sifatnya sama seperti kamu, biar membangkang gitu, biar membangkang orang tua, biar melawan orang tua gitu. Itu maksudnya. Aduh, tolonglah ya, kalau mau durhaka sendiri aja ya Loli ya. Jangan ajak anak-anak yang lain deh. Tolong jangan ajak anak-anak yang lain untuk mendurhakai orang tuanya. Kata-katamu tadi itu sedikit banyaknya itu seperti ingin mempengaruhi anak-anak yang lain loh, agar tidak menghormati orang tuanya, agar tidak menghargai orang tuanya, agar membangkang gitu. Gak habis pikir. Anak-anak yang lain jangan takut sama orang tua. Oh, astagfirullahaladzim. Aduh, sadar gak sih? Aduh, dengan ucapan kamu itu bener-bener deh betah. Terus ada lagi tadi omongan kamu, zaman sekarang ini lebih banyak orang tua yang durhaka sama anak. Ya loh, maksud kamu apa? Kebanyakan orang tua yang durhaka sama anaknya. Ya Allah ya Tuhanku, memang bener-bener deh omongan anak ini di luar batas. Udah kelewat. Aduh, dibilang kurang ajar nanti kasar kali ya kan. Anak seperti apa sih kamu Loli? Walaupun kamu ngerasa orang tua kamu itu buruk, ibu kamu itu tidak baik, ngerasa sifatnya bagaimana, nggak bagus, itu tetap orang tua kamu sendiri loh. Siapapun anak-anak dimanapun,
Seburuk apapun orang tua kita itu tetap orang tua kita, tetap ibu kita yang mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Itu harus dihormati. Gak ada alasan loh buat kamu untuk menjegalkan orang tua kamu seperti itu loh, Li. Emangnya kamu diapain tuh sama NM itu? Emangnya kamu diapain sama ibu kamu itu sehingga kamu menjudge dia seperti itu, menjudge dia anak ibu durhaka? Diapain rupanya? Aduh, kamu hanya dibimbing sama dia, diangkat dari tempat yang tidak karuan seperti itu agar kamu bisa melanjutkan kuliah kamu, mungkin agar kamu bisa hidup layak di tempat yang layak, di tempat yang punya lingkungan yang baik, mungkin agar kamu punya teman-teman yang baik, malah mungkin agar kamu punya jodoh yang baik. Kamu dibina sama ibu kamu loh, Li, bukan disesatkan. Duh, nggak ada orang tua yang ingin anaknya jadi buruk, nggak ada tuh orang tua yang pengen anaknya sengsara, nggak ada orang tua yang pengen anaknya menderita. Semua orang tua umumnya pastinya pengen yang terbaik untuk anaknya. Apalagi kamu anak perempuan, kalau dibiarkan terus menerus sendiri di luar, mau jadi apa? Hah? Mau pengen hidup bebas gitu? Astagfirullahaladzim. Bisa nggak sih kamu sadar gitu loh? Maaf nih ya Loli ya, aku tuh ngerasa kamu tuh adalah anak yang tidak tahu diuntung, malah yang tidak tahu balas budi sama orang tua. Malah satu lagi ya, kamu tuh anak yang nggak tahu diri, bener nggak habis pikir. Aduh, gitu tulusnya NM itu mengangkat kamu dari tempat kamu yang dulu itu agar kembali ke pangkuannya sebagai anaknya yang disayanginya, yang diayominya, yang nurut sama dia demi masa depan kamu. Ini kok malah kamu sebaliknya menjudge orang tua atau ibu kamu yang tidak baik segala macam, malah ikut-ikutan sepertinya memperburuk nama ibu kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Hah? Ada yang mempengaruhi atau gimana sih? Anak ini kok makin lantang gini ngomongnya. Apa kamu pikir itu Loli, omongan kamu tadi itu buat orang respect sama kamu, kagum gitu? Maaf nih nak Loli ya, malah dengar omongan kamu seperti itu tuh orang tuh makin muak mungkin melihat kamu. Malah mungkin orang lain itu, malah orang tua yang lain, ibu-ibu yang lain menganggap kamu tuh yang betul-betul anak durhaka. Untung aja kamu dilahirkan dari rahimnya seorang NM. Sempat kamu dilahirkan dari ibu yang lain, mungkin kamu udah dicampakkan aja ya kan. Iya bisa aja, karena udah seasal ngeliat kelakuan anaknya seperti ini, mungkin orang tua yang lain udahlah biaran aja dia di luar mau jadi apa, mungkin seperti itu ya kan. Tapi ibu kamu tidak. Gimana pun cara ngomong kamu ke ibu kamu, tetap kamu diangkatnya, ditariknya kembali, diangkatnya dari tempat yang lama, kembali ke rumah, kembali dibina jadi anak yang baik, malah mungkin agar kamu kuliah lagi, punya masa depan yang baik, dihargai orang. Kamu tuh anak perempuan Loli, mungkin NM itu pengen tuh kamu tuh jadi anak perempuan yang dihargai orang, perempuan yang bermartabat. Tuh makanya dia pengen kamu kembali ke pangkuan dia. Jangan kamu ikutan seperti anak durhaka yang lain. Kan baru-baru nih viral tuh FS tuh yang katanya nih ya durhaka sama ibunya, yang Sahrul katanya durhaka sama ayahnya. Ini kan lagi viral tuh dua-dua tuh, FS sama Sahrul tuh anak durhaka yang katanya nih ya durhaka ke, yang satu durhaka ke ibunya, yang satu durhaka ke ayahnya. Itu yang mau kamu tiru Loli, kamu juga menjalin Loli, gak usah ikut-ikutan. Ya Allah Tuhanku, semoga Tuhan mengembalikan ke jalan benar. Aduh, kasihan sih nengok si NM itu ya kan. Gimana pun si NM itu, manapun cara bicara dia di luar dengan si ini nih, itu urusan pribadi dia. Tapi kalau dalam hal dia ke anaknya, menurut saya dia udah cukup bagus ke anaknya, benar. Apalagi ke anak perempuannya seperti Loli ini, bener-bener diayominya. Dia pengen si Loli ini kembali ke pangkuannya, kembali jadi anak yang baik. Mungkin dulu adalah salah miskomunikasi ataupun kesalahan yang mereka perbuat antara ibu dan anak, yang lain tahu. Tapi kan semua usaha itu pasti ada jalan keluarnya. Semua usaha pasti ada jalan keluarnya, bukan dengan cara seperti ini. Di saat kamu dibimbing, dibina jadi anak yang baik kembali, malah kamu kabur. Suatu saat, yakinlah sama saya, suatu saat kamu akan menyesal Loli. Menyesali semua perbuatan kamu ini. Suatu saat kamu akan menyadari kalau NN itu adalah seorang ibu yang baik untuk kamu, seorang ibu yang sangat menyayangi kamu. Suatu saat pasti kamu sadari itu. Sekarang mungkin belum kamu sadari karena kamu masih terpengaruh sana, terpengaruh sini, masih terpengaruh pergaulan anak muda,
masih terlalu muda. Tapi bukankah kamu harus menyadari bahwa kamu emang anak yang lahir dari rahim si NM itu. Si NM itu udah mengandung kamu 9 bulan lebih, melahirkan kamu, membesarkan kamu dengan kasih sayangnya. Gak selayaknya kamu berbuat seperti itu kepada ibu kamu. Ya, semoga NM itu diberi kesabaran yang luas lah menghadapi anak seperti kamu, Loli. Dan semoga saja masih dapat hidayah dari Allah, ya kan. Dan semoga saja masih bisa kembali hubungan ibu dan anak ini kembali baik, agar masa depan si Loli ini, masa depan anaknya ini baik, bagus ke depan. Karena apapun itu di dunia ini, hormatilah orang tua, hormatilah ibumu. Insya Allah hidup kamu bakalan baik. Bagi anak dimanapun berada, ibumu lah yang utamakan, ya. Ibumu, ikuti apa kata ibumu. Doa ibu, doa yang makbul untuk anak-anaknya. Jangan sampai kamu durhaka sama orang tua. Itu aja. Semoga kejadian ini dapat hikmah bagi kita semua, terutama bagi anak-anak yang lain. Semoga tetap patuh sama orang tuanya. Oke, assalamualaikum.